Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks deskripsi. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kalian amati gambar-gambar yang Ibu tampilkan kali ini. Ini ada gambar gunung, tepatnya Gunung Bromo. Sangat indah ya. Gunung ini ada di daerah Jawa Timur. Kemudian ada sebuah bunga yang terlihat cantik, segar, karena ada butir-butir air di kelopaknya. Kemudian ini ada pantai, Pantai Parangtritis. Ini juga masih sama, Pantai Parangtritis. Nah, ini juga penampakan Pantai Parangtritis di sore hari. Sangat menakjubkan, Masya Allah. Nah, ketika kalian melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, saya yakin kalian pasti ingin menceritakan apa yang kalian lihat kepada orang lain, supaya orang lain juga terkesan, bahkan jadi penasaran. Nah, untuk menyampaikan hal yang ingin kalian gambarkan tersebut, maka kita bisa menuangkan ke dalam sebuah teks. Teks yang akan kita pelajari yaitu teks deskripsi. Nah, Ibu sudah ada teks di sini. Ibu akan bacakan sekilas tentang Pantai Parangtritis. Salah satu andalan wisata di kota Jogja itu adalah Pantai Parangtritis. Letaknya ada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak 27 km dari arah selatan Yogyakarta. Pemandangannya sangat mempesona. Di sebelah kiri ada tebing, di sebelah kanan ada batu karang yang besar, yang seolah-olah dia sebagai tembok penghalang yang menjaga kita dari gempuran ombak. Pantainya bersih, butir-butir airnya masih putih. Kemudian ada gradasi warna abu-abu, kombinasi hijau, sangat memanjakan mata. Keelokannya ini juga sangat mempesona ketika di sore hari. Di sore hari matahari akan terlihat terbenam, dan lukisan alam itu membuat mata tidak ingin memejamkan. Nah, itulah sekilas tentang gambaran yang ditulis oleh seorang penulis tentang Pantai Parangtritis. Ini kita bisa lihat ya, ini ada suasananya pada saat sore hari, memang menenangkan, indah. Nah, jadi deskripsi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penggambaran. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa kepada pembaca dengan sejelas-jelasnya. Sehingga pada saat pembaca itu membaca teks tersebut, pembaca langsung bisa terbayang, tergambar di kepalanya itu seperti apa. Kemudian ini ada ciri teks deskripsi. Pertama, cirinya adalah menggambarkan sesuatu dengan jelas. Yang kedua, begitu membaca, pembaca bisa langsung membayangkan. Ketiga, biasanya berisi deskripsi fisik. Deskripsi fisik itu bisa meliputi warna, gambar, bentuk, jumlah. Contohnya, kalian ingin mendeskripsikan ibu kalian, maka kalian yang akan dideskripsikan itu adalah bentuk fisiknya dulu, rambutnya, matanya, hidungnya, warna kulitnya, pokoknya sesuatu yang bersifat fisik. Nah, seberapa pintar kalian mendeskripsikannya secara detail, maka semakin cepat orang terbayang gambaran itu di kepalanya. Nah, lanjut.
Pada akhirnya nanti ibu akan menyuruh kalian membuat teks deskripsi, teks yang menggambarkan, entah itu tempat seperti tadi ya, ada Gunung Bromo, ada pantai, itu termasuk ke dalam deskripsi tempat. Nah, tapi nanti mungkin ibu akan meminta kalian mendeskripsikan yang lain. Nah, pada saat kalian membuat tes deskripsi, kalian tidak boleh asal-asalan, tetapi harus mengikuti strukturnya. Pertama, strukturnya itu judul. Judul ini wajib ya, dimanapun kalian membuat teks pasti harus ada judul. Judul ini harus menarik agar orang yang membacanya juga terkesan. Yang kedua, kalian pada paragraf pertama itu harus membuat paragraf perkenalan, paragraf pembukaan. Nah, contoh seperti di teks ini. Ini awal-awalnya karena tadi kita sedang membahas Pantai Parangtritis, maka dijelaskan Parangtritis ini adanya di mana, alamat lengkapnya di mana. Nah, itu masuk ke dalam penjelasan atau kalimat pembuka. Yang ketiga, deskripsi. Nah, bagian inilah yang paling penting. Pada bagian ini kalian harus mendeskripsikan hal-hal yang lebih detail. Contoh lagi seperti tadi di teks, karena ini sedang membahas teks Parangtritis, maka si penulis itu mendeskripsikannya terlihat dari kalimat di sebelah kiri. Terlihat ada tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan terlihat ada batu karang yang besar. Kemudian pantainya bersih, buih-buih pasirnya masih putih, bergradasi dengan warna abu-abu. Ada kombinasi hijau, sungguh memanjakan mata. Nah, itu bisa dibilang sebagai deskripsinya. Deskripsi dari bentuk dan keadaan si pantai. Nah, setelah kalian mendeskripsikan, bagian terakhir dari paragraf kalian harus berisi simpulan. Simpulannya misalnya yang tadi sedang membahas Pantai Parangtritis. Simpulannya cukup dengan mengatakan, jadi Pantai Parangtritis memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Jadi jangan pernah kalian menyepelekan wisata yang ada di Indonesia, karena nyatanya di Indonesia pun banyak yang indah. Misalnya seperti itu ya. Jadi diingat-ingat bahwa strukturnya itu terdiri dari judul, kalimat pembuka, deskripsi, dan yang terakhir itu adalah simpulan. Satu lagi, ibu punya teks nih. Nah, kalau misalnya yang tadi masih kurang untuk pemahaman kalian, ibu tegaskan sekali lagi bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas. Jadi, kalau nanti ibu minta coba kalian buat teks deskripsi, maka kalian harus mendeskripsikannya itu dengan jelas, sejelas-jelasnya. Yang tadi ibu sudah katakan, kalian ingin mendeskripsikan ibu kalian, maka jangan katakan ibu saya baik, rajin masak, pintar. Jangan yang itunya dulu. Kalau yang itu semua orang bisa. Tapi deskripsikannya lebih ke bentuk tubuhnya, ke wajahnya. Karena dengan begitu orang bisa membayangkan. Nah, di sini ada deskripsi objek, yaitu judulnya Sekolahku. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, dan C. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Semua lantai kelas menggunakan keramik. Sekolahku mempunyai aula yang besar dan biasanya digunakan untuk acara-acara seperti wisuda, menikah, olahraga, dan lain-lain. Selain itu, sekolahku mempunyai ruang laboratorium komputer yang cukup banyak warna merah dengan kombinasi abu-abu. Menjadi dominasi warna yang sangat mencolok di sekolahku. Masjid dan kantin tidak lupa menambah kelengkapan
keindahan sekolahku. Nah, ini contoh deskripsi ya. Walaupun orang itu menceritakan tanpa gambar, tapi setelah kamu membaca teks ini, kamu jadi bisa membayangkan kan kurang lebih bentuk sekolahnya itu seperti apa? Nah, ketika kamu membaca teks, lalu di kepala kamu itu mulai tergambar, maka itu adalah teks deskripsi dan orang itu telah berhasil membuat teks deskripsi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.